seorang leader, pertama kuncinya di mindset kita. Jadi bagi saya, leader itu adalah amanah. Ingat ya, jadi ketika teman-teman diangkat menjadi leader, diangkat ya, di perusahaan, itu artinya teman-teman mendapat amanah besar untuk memimpin, mengelola orang-orang yang ada. Itu nggak mudah loh ya, gitu ya. Karena nanti ini akan berkaitan dengan topik yang akan kita sampaikan di sini, gitu ya. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas adalah situational leadership atau leadership yang didasarkan pada situasi, pada kondisi. Namanya situational leadership. Apa itu sebenarnya? Leadership yang berdasarkan situasi. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, saya kalau jadi leader atau supervisor di Borwita ini kayaknya perlu gaya keras deh, Pak. Tangan besi baru cocok. Ada yang bilang begitu. Ya, mungkin slide aja nih. Yang kedua, ada orang bilang, Pak, kalau kita ngelola anak buah, wah kita nggak bisa, Pak. Zaman sekarang, Pak, kita harus lebih halus. Nggak boleh marah-marah. Ya kan, nggak boleh negornya terlalu sarkastik gitu ya. Jadi ya sudahlah, pokoknya yang penting bawahan kita kerja gitu ya. Ada lagi yang begitu. Ada lagi juga pimpinan yang mengatakan bahwa wah kita harus demokratis. Ya, kalau misalnya ini harus demokratis. Sehingga kalau demokratis kita akan jauh lebih bisa mengoptimalkan bawahan kita. Gitu kira-kira. Ya, jadi itu semua adalah beberapa hal yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi seorang leader. Gitu kira-kira. Ya. Nah, kita akan belajar ada satu konsep yang menarik ya, yang ditemukan oleh Clan Blanchett bahwa jadi leader itu nggak bisa serta-merta sampai pakai satu gaya. Nggak bisa tuh. Karena nanti kalau bagi orang-orang tertentu, kalau saya terlalu keras, saya ini nggak nyaman gitu ya. Aduh, saya kok nggak enak ya, rasanya hati kok nggak enak kalau saya mentak-mentak orang, marah-marah ke orang. Ada yang begitu. Karena karakter kitanya bukan seperti itu. Tapi ada yang doyannya yang ngomel-ngomel. Ada nggak atasan kita yang suka ngomel-ngomel? Ya, gini, gitu, dan sebagainya. Ada juga, gitu kan ya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa menjadi seorang leader itu kita harus tahu titik di mana kita menunjukkan gaya kita. Nah, itulah situational leadership ya. Oke, kita lanjutkan ya, next berikutnya. Nah, menjadi leader ya disebut gini. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa mengubah gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi tim. Ya, jadi disesuaikan dengan timnya. Gitu ya, karena kita kan punya karakter bawahan tuh banyak, modelnya aneh-aneh. Ada bawahan yang cukup ditepok gitu ya, bro, kerja yang benar dong. Oh siap Pak, langsung dia kerja benar, gitu ya. Ditegurnya cukup ditepok, gitu ya. Tapi ada juga anak buah kita yang kadang-kadang harus dibentak dulu baru jalan, ya kan, baru diingatkan. Ada bawahan kita yang suka ngeyel, ya kan, harus berdebat dulu sama kita. Waduh, kalau yang begini, kalau kita menyerah nanti dia ngeyel terus, ya kan? Ada bawahan yang kadang-kadang suka pikun, lupa. Sekali, oh maaf Pak, lupa. Kedua tanya lagi, kenapa nggak dikerjakan? Oh iya maaf Pak, lupa. Ketiga, lupa melulu kerjaan. Aduh, sampai pusing nih. Gitu ya. Karena kita sadar bawahan kita berbagai macam, maka kita harus tahu seninya. Jadi situational leadership adalah seni bagaimana kita mengelola karakter-karakter dari bawahan kita. Nah, gitu kira-kira. Ya. Baik. Kita akan masuk pada konsep dasarnya ya. Jadi ini ditemukan oleh Ken Blanchett. Next berikutnya. Nah, kita lihat ya. Dalam situational leadership itu ada 4 kuadran. Dari mana 4 kuadran itu? Kita lihat dulu garis bawahnya ya. Kita lihat garis horizontal. Horizontal itu yang dari kiri ke kanan. Ya. Itu disebut directive behavior. Perilaku pemimpin yang pokoknya tugas harus beres, direktif, main tunjuk gitu kan ya. Nah itu, semakin ke kanan, model direktif atau mengarahkan ini semakin tinggi. Jadi yang titik di tengah tuh ya, low berarti rendah, terus semakin ke kanan semakin tinggi. Ya.
Lalu yang garis vertikal ke atas itu adalah garis yang disebut sebagai relation atau supporting behavior. Ya. Jadi supporting itu adalah bagaimana seorang pimpinan juga terlibat langsung memberikan dukungan, ya. Entah bisa diskusi, komunikasi yang lebih intens, atau juga turun ke bawah, ya, bareng-bareng ke lapangan. Nah, itu semakin ke sebelah atas semakin tinggi, gitu ya. Nah, kita lihat ya, dari 4 kuadran yang dihasilkan dari direktif tadi, gaya yang pokoknya perintah, gitu kan ya, yang horizontal, dengan gaya yang lebih ke relasi, itu akan muncul 4 matriks atau 4 gaya. Yang pertama kita lihat dulu yang sebelah hijau, warna hijau ya, yang disebut gaya telling, gitu ya. Telling itu berarti kombinasi apa? Direktif atau arahan atau perintahnya tinggi, kuat, relasinya rendah, gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu ya, tapi teman-teman pahami dulu nih, karena kita tempel di kepala kita dulu nih. Oh, berarti kalau horizontal itu relasinya tinggi, kalau vertikal itu mengarahkan atau perintahnya kuat, gitu ya. Lalu ada kuadran yang S2, tadi S1 ya, yang hijau ya, S2 ini warna orange. Itu disebut sebagai kategori telling, ya. Selling. Selling itu apa? Selling itu perintahnya tinggi, tapi juga hubungannya tinggi, ya kan? Kalau yang bawah cuma main perintah, kalau yang atas kombinasinya sama kuatnya, baik perintah maupun hubungan, relasi, gitu ya. Itu disebut selling. Lalu ada yang kuadran warna biru, ya, S3, yaitu disebut sebagai participating, berpartisipasi. Direktifnya rendah, jadi dia nggak banyak ngatur lagi, ya. Biasanya kalau ke tim tinggal ngecek di gudang, misalnya gimana. Oh, oke, aman semua ya. Oke, gimana? Ada kendala nggak? Nah, relasinya banyak dibangun tuh, hubungan relasi. Nah, tapi ada yang terakhir, namanya delegating. Kalau delegating tuh anak buah kita sudah mandiri, kita juga nggak sibuk ngawasin tiap hari, nggak harus ngecek tiap hari, nggak harus merintah tiap hari, tapi benar-benar, bro, lu beresin ya, gue 2 hari mau training nih, nggak bisa diganggu, nggak bisa ditelepon, karena trainingnya penting. Tolong, gudang begini-begini, bereskan semua. Siap, Pak. Nah, jadi ada 4 cara yang kita bisa lakukan sebagai leader. Gitu kira-kira. Ya, ini dulu ya konsepnya ya. Lalu kita lihat, telling itu apa sih? Yang gaya pertama. Jadi kalau gaya telling itu kalau kita melakukan instruksi, ya, instruksi, pokoknya instruksi lah. Misalnya bawahan kita datang, gimana? Pokoknya gudang saya pengen begini, nanti datang barang ini gini. Jadi semuanya instruksi. Nah, itu biasanya dilakukan kalau bawahan kita model seperti apa. Nah, nanti ada pasangannya. Ya, kita pasangkan gitu ya. Jadi itu sifatnya lebih banyak ke pokoknya lebih perintah lah, gitu ya. Pemimpin menentukan peran pengikut. Pokoknya bawahan ikut aja, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak ngatur, nggak usah banyak diskusi. Yang penting saya minta A, yang saya minta B. Nah, gitu ya. Lalu biasanya kalau ada problem solving dan keputusan, semuanya dilakukan oleh siapa? Kita, atasan. Dan komunikasinya biasa arah. Ya, boleh nanya tapi nggak boleh yang aneh-aneh. Ya, kalau nggak paham tanya, tapi kalau yang aneh-aneh nggak usah, kerjakan. Nah, modelnya gitu. Jadi kitanya juga harus berlaku sedikit otoriter. Tapi Pak, masa cara kayak gitu? Memang betul, tapi ada orang-orang tertentu, ini pengalaman saya, ada orang-orang tertentu yang hanya bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa diajak diskusi, Pak. Jangan sampai orang yang model seperti ini kita ajak diskusi, gimana ya bagusnya? Wah, lama, nanti cari alasan dan lain sebagainya. Kalau udah punya bawahan model seperti ini, gayanya satu otoriter, instruksi, arahkan. Pokoknya lakukan, titik. Gitu ya. Itu namanya telling.
Lalu berikutnya kita lihat masuk kelompok yang namanya selling. Ya, selling itu tadi pengarahannya jelas, tegas, tapi ada relasi, ada komunikasi. Jadi kan ya, atau disebut arahan tinggi atau instruksinya kuat, tapi supportnya juga tinggi, relasinya juga tinggi, gitu ya. Jadi ini biasanya kalau ada bawahan yang mungkin ya, kalau saya lihat dia lebih pengalaman, yang senior biasanya ya, yang senior tuh kadang-kadang lebih cocoknya dengan selling, jangan telling. Kalau dia ngerasa senior, pengalaman lebih banyak, gitu kan ya. Kalau kita main telling, wah berontak tuh dia nanti. Ah, saya, Pak, Bapak kan baru di sini. Saya sudah 20 tahun di sini. Saya ngerti caranya. Kalau kita pakai telling, berdebat nanti. Pakai selling. Nah, seninya selling, ya. Panggil Bapak tadi bawahan kita, Pak, mohon maaf. Bapak kan udah lama di sini, Pak. Kalau ini, Pak, ya, model seperti ini gudang, Pak. Kira-kira Bapak punya ide nggak? Sebaiknya gimana supaya nggak macet di jalan? Wah, gini Pak ya. Wah, biasanya bangga ya. Karena mereka merasa dilibatkan, didengarkan, saran idenya diikuti. Ya, gitu ya. Komunikasi sudah mulai dua arah. Tapi ingat, keputusan tetap di tangan kita. Karena apa? Karena selling ini kita sadar bahwa orang yang senior ini walaupun dia pengalaman tapi dia tidak pintar dalam mengambil keputusan. Atau wah ini bagus sih, idenya bagus sih, tapi dia nggak bisa mengukur resikonya. Jangan kasih yang model lain, ya selling. Ya oke Pak, terima kasih Pak, luar biasa nih. Jadi saya coba ambil keputusan sebaiknya dibuat seperti ini. Siapa ya? Oke. Nah, itu selling tuh ya. Nah, lalu yang ketiga ada model yang namanya participating, partisipasi, gitu kan ya. Ini dukungannya tinggi, relasinya tinggi, terus kita nggak usah direktif nunjuk-nunjuk lagi. Nah, ini kalau bawahan kita rada-rada pinter nih, ya, rada pinter nih. Tapi kepinteran itu tidak bisa dilepas gitu aja karena saking pinternya. Ada kan ya bawahan yang kita rekrut tuh saking pinternya kadang-kadang suka nekat ngambil keputusan gitu ya, kadang-kadang suka pikirannya nyeleneh kemana-mana. Nah itu biasanya kita terlibat ya, yuk diskusi ya, kenapa kok kayak begini ya. Nanti kalau kita sudah yakin dia memang keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan, baru kita kasih, ya sudah, saya percaya ini bisa ya, tolong dikontrol keluar masuk kendaraan supaya nggak macet, Vivonya jalan, oke ya. Nah, mulai, tapi ingat pengawasannya pun harus ketat. Ini yang biasanya kalau kita ngelihat anak bawahan kita, kan teman-teman barangkali punya anak buah tuh kadang-kadang ya, kita harus sadari ya, saya juga dulu punya anak buah yang pinter-pinter. Saking pinternya, itu saya kadang-kadang juga ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ini pinter, tapi kadang-kadang kalau terlalu pinter nanti dia nabrak sana nabrak sini. Kadang kalau orang pinter tuh suka nabrak aturan, susah ngikutin aturan. Nah yang begitu harus kita gandeng, ya kita ajarkan. Jangan begitu ya, ini aturannya gini, yang ini boleh. Tapi saya nggak paksakan, biarin kepinterannya tuh menjadi semakin berproses gitu ya. Tapi ingat kendalinya harus tetap kita awasi. Itu namanya participating. Ini biasanya kalau saya dulu ya, kalau waktu kerja di pabrik, saya ngelihat ada satu departemen yang modelnya begini. Kan dulu pabrik itu pabrik pembuat tas. Jadi ada satu kelompok ya, satu ruangan itu orang-orang yang buat desain tas segala macam tuh, pinter-pinter, jago-jago gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ya tadi karena saking pinternya pemikirannya aneh-aneh ya. Jadi sering saya kendaliin di situ, ngawasin ini apa, ya gini Pak, ini gini Pak. Pak, ingat ya standarnya nggak begitu, ini nggak boleh disimpan di sini, kan ada raknya di sana. Nah kadang-kadang saya harus ngawasin begitu. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, nanti kapan keliling lagi ke gudang kita lihat lagi, ini kok kenapa di sini ya? Oh iya Pak, karena begini. Alasannya pinter, ininya argumennya benar. Tapi ingat,
mereka lemah dalam mengikuti aturan. Sehingga kontrol kita sebagai pimpinan, pendekatan ke mereka itu harus dijaga. Pak, betul, ini memang biar cepat nanti keluarnya, tapi tolong jangan di sini. Kan ini ada garis merah, nggak boleh naruh barang di garis merah seperti ini. Jelas ya? Nah, jadi dengan keberadaan kita, mereka juga nggak slonong boy, nggak terlalu gerusak-gerusuk berani, gitu ya. Jadi pengikut memiliki kemampuan dan kemampuan memesan tugas, pinter tapi hati-hati, gitu ya. Belum teruji, logiknya belum ngikutin logik yang benar, gitu ya. Lalu ada lagi yang terakhir, next, yaitu kelompok delegating. Wah, kalau kita sudah punya anak buah seperti ini, kita nggak perlu ngawasin lebih ketat ya. Kita nggak perlu memberikan direktif, tapi tetap kontrol terhadap hasil. Cek, gitu ya. Gimana hasilnya kemarin? Begini Pak. Oke, nggak ada masalah. Oke, berarti dan ya semuanya ya. Coba cek apa kendala-kendalanya. Sampaikan ke saya. Udah, saya bisa ngurusin yang lain. Kalau kita punya bawahan seperti ini, ya. Pak, bisa nggak ya saya sampai titik di mana punya anak buah seperti ini? Bisa, tapi prosesnya harus kita latih dari mulai telling, selling, participating, karena sebenarnya teman-teman ini sepanjang karir kita bekerja ya, itu harus mendidik orang. Bukan membiarkan bawahan tetap jadi bawahan, tapi mendidik mereka supaya berkembang. Itu yang benar. Karena kalau mereka berkembang, pekerjaan kita nggak jadi sulit. Kalau tadi Pak Bambang bilang, ya Pak harus ngawasin, harus ngecek, harus apa. Karena kita hanya sibuk di level telling, direktif, ngarahin, begini ya, begitu ya. Nanti begitu kita nengok sedikit, meleng sedikit, kok begini sih? Nah, ada seninya. Nah, ini ada seni kita belajar gimana ya mengarahkan proses delegating. Ya. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang prosesnya.